Suara halus itu terdengar anggun, bagaikan seorang wanita bangsawan yang berbicara dengan tenang dan pantas. Kata-katanya diucapkan dengan jelas dan setiap kata mengandung kesombongan yang dingin. Setiap kalimat yang diucapkannya memancarkan rasa superioritas. Ekspresi Xu Qing tidak berubah saat mendengar suara ini. Sedangkan Qing Qiu, dia sangat tidak rela. Setelah dibawa ke sini, pikirannya tak dapat berhenti mengingat pertemuannya saat itu. Dia jelas mengambil risiko paling kecil, tetapi tanggung jawabnya dibagi rata. Hanya mata sang kapten yang berbinar ketika pikirannya berpacu. Sebelumnya, karena masalah cahaya yang panjangnya 10 kaki, setiap kali dia keluar beberapa hari ini, dia akan merasa bahwa tatapan orang lain kepadanya tidak normal. Terlebih lagi, ketika dia menyadari beberapa pemegang pedang terlihat waspada saat melihatnya. Hal ini membuatnya merasa sedih, tetapi juga sangat cemas. Dia merasa bahwa dia jelas-jelas seorang pemegang pedang. Tetapi mengapa rasanya semua orang menatapnya seperti dia seorang mata-mata? Para tetua pemegang pedang pasti memperhatikan tempat ini. Ini adalah kesempatan langka untuk tampil. Aku harus membalikan keadaan di sini dan membiarkan para tetua melihat titik terangku. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan. Langkah kakinya tegas dan gigih, dan aura alami muncul dari tubuhnya. Pemegang pedang setengah baya di depan juga merasakannya. Dia menoleh dan melirik kapten. Sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tetap diam. Melihat hal itu, sang kapten menjadi semakin percaya diri. Begitu saja, mereka bertiga menuruni tangga di bawah pimpinan pemegang pedang yang sudah setengah baya. Sebuah sangkar merah muncul di depan mereka. Kandang ini dibentuk oleh beberapa pilar tipis berwarna darah. Ada juga selaput cahaya merah samar di antara pilar-pilar tersebut, membuatnya sangat padat. Ada juga banyak run yang mengalir di selaput cahaya tersebut. Saat run itu berkedip, tekanan yang mengerikan meletus dari dalam sangkar. Di dalam kandang merah, seorang wanita duduk bersila. Wanita ini mengenakan pakaian mewah dan mahkota Phoenix. Kulitnya putih bersih dan penampilannya sangat cantik. Auranya juga luar biasa. Sekilas pandang saja bisa membuat jantung seseorang berdebar kencang. Pada saat itu, dia sedang memegang semangkuk sup biji teratai dan menyeruputnya dengan ringan. Dia adalah roh mulia Peri Nether. Di bawah tekanan kurungan ini, tubuhnya tidak lagi sebesar sebelumnya. Sebaliknya, ia kembali ke ukuran normal. Melihat penampilannya yang tanpa celah, sulit untuk membayangkan bahwa dia biasanya meminum darah dan memakan daging dari berbagai ras untuk bersenang-senang di Gunung Penindasan Tiga Roh. Darah yang menodai mulutnya sudah cukup untuk membentuk lautan. Kedatangan Xu Qing dan dua orang lainnya juga menarik perhatiannya. Setelah melihat sosok-sosok di luar kandang, ekspresinya masih tenang. Dia tetap tenang dan meminum sup biji teratai, mengunyah dan menelannya perlahan. Peri Nether, seseorang datang menemuimu. Pemegang pedang setengah baya itu berjalan ke kandang berwarna darah dan berbicara dengan tenang. Yang mulia Peri Nether terkekeh dan tatapannya tertuju pada Xu Qing dan dua orang lainnya. Jadi kau ingin tiga semut ini mengobarkan emosiku? Tidak ada gunanya. Saat aku keluar, cepat atau lambat, aku akan menghancurkan ketiga semut ini satu persatu. Aku harus berterima kasih kepada kalian karena telah membuat aku mengingat penampilan mereka dengan lebih jelas. Saat Spirit Venerable Nether Fairy tertawa, pandangannya menyapu Xu Qing dan dua orang lainnya, seolah-olah dia benar-benar menghafal penampilan mereka. Pemegang pedang setengah baya itu tidak berekspresi. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Xu Qing dan dua orang lainnya. Misinya adalah membawa mereka ke sini. Selanjutnya, tergantung pada apakah mereka berhasil memprovokasi Peri Nether yang mulia roh. Ekspresi Xu Qing tenang. Dia tidak tertarik untuk mengganggu Peri Nether. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana cara mengganggunya. Qing Qiu juga sama. Dia merasa bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya dan tidak perlu mengerahkan terlalu banyak upaya. Namun, pada saat ini, sang kapten tiba-tiba berjalan menuju sangkar merah. Dia melihat sup biji teratai di tangan Peri Nether Spirit Venerable dan tersenyum. "Nenek, apakah sup biji teratai ini enak?" "Enyahlah," kata Peri Nether yang mulia roh dengan tenang. Sang kapten mengangkat alisnya dan duduk di depan sangkar. Ia mengamati pakaian Spirit Venerable Nether Fairy dan mengerutkan kening. "Nenek, mengapa aku tidak melihat gaun ini di gua tempat tinggalmu? Sudah berapa lama nenek memakainya?" Peri Nether yang mulia tidak memperdulikannya. Setelah meminum sup biji teratai, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Melihat ini, pemegang pedang setengah baya itu menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia merasa bahwa mereka mungkin tidak akan berhasil kali ini. Namun,
Saat pikiran itu muncul di benaknya, sang kapten terbatuk dan menepuk-nepuk tas penyimpanannya. Seketika, beberapa pakaian compang-camping muncul dan dia mengambilnya serta mengibaskannya. "Nenek, lihat apa ini?" Perry Nether masih memejamkan matanya. Sang kapten sama sekali tidak peduli dengan dinginnya Nether Fairy. Tas penyimpanannya seakan tidak ada habisnya, karena ia terus mengeluarkan berbagai macam pakaian compang-camping. Selagi dia bicara, tumpukan pakaian itu perlahan-lahan membentuk tumpukan besar. "Aku masih punya banyak di sini. Juga pakaian dalam besar ini." Pikiran pemegang pedang setengah baya itu tergerak. Dia melihat pakaian itu lalu ke kapten, tetapi tidak berbicara. Qingqiu merasa semakin jijik. Xu Qing memiliki ekspresi aneh. Dia bisa tahu bahwa kapten itu bekerja keras dan menebak mengapa dia melakukan ini. Sedangkan Nether Fairy, matanya yang tertutup kembali terbuka setelah mendengar kata pakaian dalam. Ia melihat pakaian compang-camping yang sudah dikenalnya. Setelah menatapnya sejenak, ia melihat ke arah kapten. "Di masa depan, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan kecil seperti pakaian ini." Sang kapten terkekeh. "Mari kita bicarakan masa depan di masa depan. Namun saat ini, Nek, aku punya masalah. Ada terlalu banyak pakaian di tas penyimpananku dan aku bahkan tidak tahu di mana harus menaruhnya. Selain itu, ada sedikit bau di sana. Kakak, apakah kau peri bawah atau roh musang? Mengapa baunya sangat menyengat? Itu sebabnya aku bertanya sudah berapa lama kamu memakai gaun itu. Bagaimana kalau menggantinya?" Peri Nether yang mulia roh menarik napas dalam-dalam. Kata-kata reptil manusia di depannya ini sedikit menggugahnya. Dia biasanya menyukai kebersihan dan akan menggunakan mantra untuk membersihkan tubuhnya hampir setiap hari. Meskipun dengan basis kultivasinya, dia selalu bersih dan tidak mungkin ada kotoran, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia telah ditekan di sini sampai sekarang dan tidak dapat mengalirkan energinya. Sudah lama sejak dia membersihkan dirinya. Oleh karena itu, meskipun dia masih bersih, dia merasa tidak nyaman karenanya. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk membuat emosinya berfluktuasi. Saat dia menarik napas dalam-dalam, pikirannya kembali tenang dan ekspresinya tetap dingin. "Nenek, ada suara yang sangat menyenangkan. Biarkan aku memutarnya lagi untukmu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan taring ular iblis dan berbalik menatap Xu Qing. Xu Qing tahu apa yang ingin dilakukan kapten. Oleh karena itu, dia diam-diam berjalan mendekat dan mengambil pakaian di samping, lalu menyebarkannya di tanah. "Ganti pakaian dalammu," kata sang kapten dengan bangga. Xu Qing terdiam. Dia menjentikan lengan bajunya dan melemparkannya. Pada saat berikutnya, sang kapten memegang taring dan merobek kain, sehingga menimbulkan suara robekan yang keras. Pakaian itu sudah compang-camping sejak awal. Sekarang setelah robek, pakaian itu menjadi semakin compang-camping. "Dulu di gua tempat tinggalku, beginilah caraku merobek pakaianmu." Dengarkan betapa indahnya suara ini. Emosi yang baru saja ditekan oleh peri Nether berfluktuasi di bawah rangsangan. Suara ini dan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Ia menatap sang kapten dan menyaksikan saat ia merobek pakaian yang ia cintai. Perasaan itu seakan terukir di hatinya. Melihat hal itu, pemegang pedang yang sudah setengah baya itu menatap sang kapten dengan tatapan yang lebih aneh lagi. Sang kapten merasa sangat puas dalam hati. Ia berpikir dalam hati bahwa adegan yang benar-benar menarik belum terjadi. Oleh karena itu, setelah menangis beberapa kali, ia mengeluarkan sebuah slip giok perekam. Dia memainkannya. Seketika, sebuah adegan muncul di udara. Dalam adegan itu, ada tubuh besar. Di wajah tubuh ini, mereka bertiga berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi. Xu Qing dan kapten berada di samping hidungnya dan Qingqiu berada di glebelannya. Lihatlah hidung seputih salju ini. Seberapa tinggi dan lurusnya. Ah, mengapa berubah menjadi hitam? Lihat, sudah hilang. Kau. Napas Nether Fairy semakin memburu. Ia menatap pemandangan hidungnya yang menghitam dan meleleh. Matanya merah dan tubuhnya mulai gemetar. Rencana agitasi sang kapten berjalan selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, rencana itu juga mencakup banyak aspek. Mulai dari bau, pakaian, suara robekan, dan pemandangan ini. Indera penciuman, pendengaran, dan penglihatan ini terus-menerus terstimulasi. Saat hidung klon Nether Fairy menghilang, itu langsung menjadi gelombang besar yang muncul di benak Nether Fairy. Namun, dia masih memiliki akal sehatnya. Bahkan, pada saat ini, dia masih menahan diri dan terus menarik napas dalam-dalam untuk menekan kemarahan yang muncul di hatinya. Ketika Xu Qing melihat adegan ini, dia mengagumi kemampuan kapten untuk menarik kebencian.
Di sisi lain, Ching Qiu sangat waspada. Dia sekarang merasa bahwa bahaya Mad Dog tampaknya lebih besar daripada Ghost Hand. Adapun pemegang pedang setengah baya, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menatap wajah Chun Erniu yang tersenyum dan merasa bahwa anak ini dapat dianggap berbakat. Terutama kalimat terakhirnya, itu sangat tercela. Tidak heran, patung Kaisar Agung hanya memberinya cahaya 10 kaki. Dia terlalu hina. Pada saat itu, peri Nether yang mulia roh menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah kapten. Suaranya tidak lagi anggun, tetapi serak. Apakah kau mencoba membuatku marah? Tidak mungkin, aku tidak akan marah pada semut sepertimu. Sang kapten tampak terkejut. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku hanya ingin memberimu hadiah. Sambil berbicara, sang kapten mengeluarkan sehelai rambut yang panjang dan tebal dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan kandang. Melihat helaian rambut itu, Xu Qing dan Qing Qiu tercengang. Begitu pula dengan pemegang pedang setengah baya itu. Peri Nether juga tercengang dan tanpa sadar menoleh. Melihat reaksi semua orang, sang kapten berseri-seri kegirangan dan terbatuk. Tidak mungkin. Kau bahkan tidak bisa mengenali bulu hidungmu. Bulu hidungnya besar sekali. Lihat betapa tebal dan panjangnya. Sebelumnya, kami mencuri rumahmu, merobek pakaianmu, mengambil hartamu, menyerap hidungmu, menghancurkan darah daumu, dan membuatmu kehilangan akal sehat dan tertekan. Ini semua salah kami. Karena hidungmu sudah tidak ada lagi, bulu hidung ini bisa dianggap sebagai kenangan. Di masa mendatang, saat kamu teringat hidungmu, kamu masih bisa mencabutnya untuk melihatnya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan, pencuri pun punya moral, kata sang kapten. Suaranya keras dan kuat, dan wajahnya dipenuhi kekudusan. Seluruh penjara menjadi sunyi. Hanya kata-kata suci sang kapten yang bergema. Akhirnya, saat mata Xu Qing membelalak dan Qing Qiu tercengang, peri Nether tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan teriakan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Bunuh dia. Aku setuju untuk melakukan pencarian jiwa. Kau boleh mencari jiwaku sesuka hatimu, asal kau membunuhnya dan membiarkanku memakannya. Peri Nether tidak dapat menahannya lagi, dan emosinya pun meledak. Saat emosi Nether Fairy berfluktuasi, penjara juga bergemuruh. Lingkungan sekitar bergoyang hebat dan sangkar berwarna darah bersinar dengan cahaya yang menusuk. Mata Nether Fairy merah padam dan teriakannya menyebar ke segala arah. Kebencian di hatinya terhadap manusia di depannya ini telah mencapai titik ekstrem. Semua emosi negatif yang terpendam dalam hatinya meluap bak bendungan yang jebol. Aku akan membunuhmu, sang kapten mendesah seraya mengejek. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara memarahi. Kamu terus mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Apakah kamu ingin aku mengajarimu? Peri Nether menjadi gila sepenuhnya. Melihat ini, sang kapten terbatuk dan menunjukkan ekspresi puas. Dia tentu saja tidak khawatir bahwa dia benar-benar akan dibunuh oleh pemegang pedang dan diumpankan ke Peri Nether. Jika memang begitu, mereka tidak akan menjadi ortodoksi umat manusia. Lagi pula, bagi pengadilan pemegang pedang, aturan harus dipatuhi. Yang membuatnya makin sombong adalah bukan saja pemegang pedang setengah baya itu yang terkejut, tetapi bahkan ekspresi adik laki-lakinya pun berubah. Hal ini membuat sang kapten merasa sangat nyaman. Ia merasa bahwa ini adalah situasi yang menguntungkan baginya. Aku bisa pamer di depan Little Qing selama 10 tahun dengan ini. Selain itu, saat orang-orang tua dari pemegang pedang melihat betapa hebatnya aku, Chun Erniu, kesan mereka terhadapku pasti akan berubah. Saat memikirkan hal ini, sang kapten perlahan menyimpan pakaian tersebut. Namun, ia merasa bahwa ia adalah orang yang menepati janjinya. Jadi ia tidak mengambil bulu hidung tersebut dan meninggalkannya di depan kandang. Setelah mengatur barang-barang lainnya, kapten berjalan ke sisi Xu Qing dan mengangkat alisnya. Bagaimana kabar kakak seniormu? Mengesankan, kata Xu Qing tulus. Bahkan, setelah berpikir sejenak, dia bahkan mengacungkan jempolnya. Kapten itu tertawa terbahak-bahak dan dalam suasana hati yang luar biasa, dia kemudian menatap Qing Qiu. Qing Qiu memutar matanya ke arahnya, tetapi dalam hati, dia sangat waspada. Pemegang pedang setengah baya itu menatap Chun Erniu dengan tatapan yang rumit. Ia mengakui bahwa Chun Erniu ini memang cakap, tetapi sekarang ia memiliki firasat samar bahwa orang seperti itu mungkin akan memengaruhi reputasi pengadilan pemegang pedang Provinsi Yinhuang di masa mendatang. Lagi pula, orang ini terlalu hina. Ketika dia mengingat ekspresi suci di wajah pihak lain sebelumnya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparnya. Pada saat yang sama, di aula utama,
pengadilan pemegang pedang. Beberapa tetua pemegang pedang juga melihat ke layar cahaya di depan mereka dengan ekspresi aneh. Di layar cahaya itu ada Xu Qing dan dua orang lainnya. Beberapa tetua ini melihat segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan sang kapten. Mereka semua terdiam cukup lama. Akhirnya, seorang tetua menggelengkan kepalanya dan berbicara, terlalu tercela. Dengan emosi Nether Fairy yang berfluktuasi hebat, akhirnya ada terobosan dalam pencarian jiwa pengadilan pemegang pedang. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Xu Qing dan dua orang lainnya. Oleh karena itu, mereka dengan cepat diusir oleh pemegang pedang setengah baya. Sedangkan untuk penghargaan, sumbangan sang kapten tercatat dan jumlahnya tidak sedikit. Setelah menyaksikan mereka bertiga menghilang dari pengadilan pemegang pedang yang setengah baya itu menghela napas panjang. Para murid aliansi 8 sekte kali ini, dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Saat masalah ini berakhir, Qing Qiu segera pergi bersama sekte itu, seolah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Adapun aliansi 8 sekte, pada hari kedua setelah masalah ini berakhir, mereka memilih untuk pergi dan kembali ke aliansi 8 sekte. Namun, sebelum kapal terbang besar aliansi 8 sekte berlayar, ada sebuah episode kecil. Kaptennya hilang. Pada akhirnya, dia tidak punya keberanian untuk kembali ke sekte. Jelas, dia khawatir tentang kemarahan peri mistik ungu dan hukuman tuannya ketika dia kembali. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang dikatakan peri mistik ungu dalam surat itu. Akan tetapi, dengan adanya leluhur di sana, rencana pelarian sang kapten ditakdirkan untuk gagal. Oleh karena itu, kurang dari 1 jam setelah kapal terbang itu berlayar, Sui Lianzi kembali bersama kaptennya. Ekspresi sang kapten dipenuhi dengan kebosanan yang mendalam. Sambil mendesah berulang kali, dia dilempar ke kapal terbang oleh Sui Lianzi. Dengan sebuah perintah, kapal terbang itu bergemuruh dan naik ke udara, bersiul ke arah aliansi 8 sekte. Pada saat itu, pilar pemisahan awal mutlak yang berdiri di tanah menjadi semakin tipis di mata. Xu Qing hingga akhirnya menghilang dari pandangannya. Menatap ke arah pilar pemisahan awal mutlak, pikiran Xu Qing sedikit tergerak. Ketika dia datang, dia hanyalah seorang murid dari aliansi 8 sekte, dan paling-paling hanya dapat dianggap sebagai anak Dao Semu. Namun, sekarang dia adalah pemegang pedang dengan cahaya 100.000 kaki yang belum pernah muncul di provinsi Yinghuang. Dia bahkan telah mencapai puncak tahap penilaian dan berubah dari seorang peserta menjadi seorang saksi. Identitas dan reputasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Xu Qing dapat merasakannya dengan jelas dari cara para pengikut aliansi di sekitarnya mencuri pandang ke arahnya. Sebelumnya, ketika para pengikut aliansi menatapnya, mereka kebanyakan iri. Sekarang, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Perubahan dalam tatapan mereka berasal dari kekuatannya, tetapi juga berasal dari identitasnya. Dirinya saat ini sudah menjadi seorang kultivator dari kementerian, pemegang pedang 5 kementerian mistik atas dan memegang pedang komando. Dengan kekuatan dan otoritasnya, dia bisa membunuh siapapun yang berada di bawah penguasa. Demikian pula, di bawah perlindungan identitas ini, jika seseorang membunuhnya, mereka akan masuk dalam daftar pencarian orang di Kementerian Pemegang Pedang. Sambil menikmati manfaat-manfaat ini, pemegang pedang juga harus mendedikasikan tugasnya untuk menghunus pedang demi umat manusia dan melindungi rakyat jelata. Xu Qing terdiam. Tugas pemegang pedang terlalu besar, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di masa depan. Tetaplah berpegang teguh pada hatimu. Xu Qing bergumam dalam hati. Setelah itu, dia menarik kembali pikirannya dan menoleh, menatap kapten yang tertatih-tatih ke arahnya. Adik, aku sangat menyesali sesuatu. Kau terlambat. Xu Qing melirik kaki kapten. Tidak. Wajah sang kapten dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Aku menyesal bergabung dengan pemegang pedang di saat yang sangat terlambat. Kalau tidak, aku pasti sudah memahami pedang kaisar lebih awal dan mengembangkannya sampai sekarang. Bahkan, Nihility pun harus bersikap sopan kepada aku. Pertama, kamu harus berada di puncak alam Nason Sol. Kedua, kamu harus hidup selama 2000 tahun. Xu Qing mengingatkan. Aku, ekspresi sang kapten tetap sama. Tetapi dia sepertinya teringat sesuatu dan mendesah. Puncak alam Nason Sol di benua Wanggu adalah batas kehidupan sebagian besar kultivator. Ada banyak orang yang terjebak di sini dan tidak dapat menerobos, bahkan sampai masa hidup mereka berakhir. Lagi pula, jika level ini ditempatkan di dunia kecil, itu sebanding dengan alam puncak dunia itu. Ketika seseorang dari dunia kecil berkultivasi ke alam puncak dunia, langkah selanjutnya adalah menghancurkan kehampaan dan naik untuk mencari rahasia. Namun,
Ini masih bagus. Tetapi 2000 tahun itu sulit. Waktu sekarang berbeda dari sebelum dewa turun. Pada saat itu, tidak ada zat yang tidak normal. Jiwa-jiwa baru lahir di benua Wanggu juga dikenal sebagai mandat surgawi. Satu istana membentuk satu jiwa baru lahir, dan satu jiwa baru lahir memiliki rentang hidup 60 tahun. Sekarang, rentang hidup telah berkurang setengahnya, kecuali mereka mengonsumsi harta alam. Seorang kultivator, jiwa baru lahir puncak tidak akan dapat memelihara pedang yang dapat melampaui alam dan menebas kehampaan tahap pertama. Kaptennya tertekan. Xu Qing berpikir keras. Ini adalah pertama kalinya dia memahami alam Nasanso. Jangan bicarakan ini. Adik muda, aku sudah memikirkannya. Kenapa kau tidak ikut peri mistik ungu saat kita kembali? Tidak apa-apa. Tutup saja matamu. Kalau tidak, kakak senior mungkin tidak akan bisa pergi ke Kabupaten Fonghai bersamamu. Aku khawatir peri mistik ungu akan menamparku sampai mati. Seching memikirkannya dan mengeluarkan tas penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada kapten. Benda-benda di dalam mungkin bisa membantumu bertahan dari musibah ini. Kakak senior, apa isinya? Mata sang kapten berbinar. Ia mengambilnya dan hendak membukanya ketika Xu Qing berbicara dengan tenang, obat penyembuh. Kapten itu berhenti sejenak dan menatap Xu Qing dengan getir. Xu Qing tidak tergerak. Dia tidak percaya bahwa nyawa sang kapten akan terancam. Paling-paling, dia akan menderita sedikit. Bagi sang kapten yang suka mempertaruhkan nyawanya, apa yang paling dia alami dalam hidupnya adalah penderitaan. Dalam hal itu, Xu Qing tidak menganggapnya masalah besar jika dia menderita sedikit lebih banyak. Lagi pula, meskipun tubuh kaptennya lumpuh, ia akan tumbuh kembali dalam beberapa hari. Saat itu, ia hanya memiliki kepala dan ia pulih dalam waktu sebulan. Perjalanan ke Kabupaten Fonghai sangat panjang. Paling-paling, saat dia pergi, dia akan membawa kepala kapten. Agaknya, sebelum mereka bisa mencapai Kabupaten Fonghai, sang kapten akan hidup dan sehat kembali. Sang kapten mendesah, tetapi tetap menyimpan obat penyembuh itu. Ia lalu mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Ia merasa pil juga bisa dijual untuk mendapatkan uang. Kantongnya kini kosong, lebih dari separuh tabungannya. Sebelumnya telah dihabiskan untuk membeli soal dan jawaban. Ketika ia memikirkan bagaimana ia telah menukar begitu banyak batu roh dengan cahaya sepanjang 10 kaki, ia tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Tidak apa-apa jika kau tidak membantuku berbicara baik-baik dengan peri mistik ungu. Tapi bisakah kau memberitahuku apa yang ditanyakan Kaisar dan apa jawabanmu saat itu? Aku sudah memikirkannya siang dan malam. Lihat, rambut aku mulai rontok. Sang kapten berkedip. Sebenarnya dia telah mengatakan banyak hal sebelumnya, hanya untuk menyiapkan pertanyaan ini. Dia merasa bahwa strateginya terakhir kali tidak tepat dan dia tidak bisa bertanya secara langsung. Dia perlu meletakkan dasar dan berbicara tentang hal lain, seperti jiwa baru lahir amanat surgawi untuk mengalihkan perhatian Xu Qing. Setelah itu, dia akan mengambil kesempatan untuk bertanya. Dengan cara ini, kemungkinan keberhasilannya akan tinggi. Begitu dia menanyakan hal ini, di ruang rahasia di kapal terbang, Xu Lianzi yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, menajamkan telinganya dan memfokuskan perhatiannya untuk mendengarkan. Master Dongzhou yang terhormat yang berada di sampingnya juga melihat ke arah Xu Qing. Faktanya, di kejauhan, di pilar pemisahan awal mutlak, Tetua Agung pemegang pedang juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kapal terbang aliansi 8 sekte. Sementara orang-orang tua ini mendengarkan dengan penuh perhatian dan memperhatikan, Xu Qing melirik rambut sang kapten. Sang kapten menatap Xu Qing dengan penuh semangat. Kakak senior tertua, aku sudah menceritakan kepadamu tentang hari di atas salju itu, kata Xu Qing lembut. Kapten itu tertegun dan mengingatnya dengan saksama. Pada saat yang sama, Xu Lianzi mengerutkan kening dan mulai mengingat. Adapun Tetua Agung pemegang pedang, keterkejutan muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, sang kapten tiba-tiba teringat bahwa ketika dia bertanya hari itu, meski Xu Qing tidak mengatakan apa-apa, dia malah mengeluarkan air liur. Air liurmu? Sang kapten ragu-ragu. Xu Qing mengangguk. Aku meludahi dewa. Sang kapten sedikit tertegun. Apa? Kau meludah dan mendapatkan ketinggian 100.000 kaki. Aku bahkan memarahinya karena menjadi bajingan. Xu Qing menunjuk ke wajah dewa yang terfragmentasi di langit. Xu Lianzi tercengang. Tetua Agung Pengadilan Pedang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Adapun kapten yang berdiri di samping Xu Qing, dia bergumam. Kau mengutuk wajah dewa yang terfragmentasi?
dan memanggilnya anak jalang. Tidak hanya satu kalimat, Xu Qing mengoreksi dan berbicara dengan serius. Aku memarahinya beberapa kali. Selain kata bajingan, aku juga menyebutnya bajingan dan babi. Pada akhirnya, aku malah berkata persetan dengan dewa. Saat Xu Qing berbicara, dia meludah keluar kapal terbang. Sang kapten menatap Xu Qing dan kilatan tajam muncul di matanya. Pada saat itu, di pengadilan pemegang pedang, tetua agung pemegang pedang berpikir keras dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Senyum ini terus mengembang hingga akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya riak. Suaranya menyebar ke seluruh sword holding court, menyebabkan sejumlah besar sword holder sangat terkejut. Mereka semua menoleh. Dalam ingatan mereka, tetua agung selalu serius. Terlepas dari apakah itu di sini atau di altar Dao, itu sama saja. Sangat jarang baginya untuk tertawa sepenuh hati seperti hari ini. Sambil tertawa, sang tetua agung malah mengumpat, "Bajingan!" Pada saat yang sama, di atas kapal terbang Aliansi 8 Sekte, Xu Lianzi juga tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia tertawa, matanya sedikit memerah. Dulu, dia juga pernah memarahi seperti ini. Tetapi entah sejak kapan, dia tidak berani melakukannya. Di atas kapal terbang, sang kapten menarik napas dalam-dalam. Ia menatap wajah sang dewa yang terfragmentasi dan berbicara dengan keras. "Sialan!" Setelah itu, dia terbatuk kuat-kuat dan mengeluarkan dahak dalam mulut yang banyak. Setelah meludah, sang kapten tertawa dan begitu pula Xu Qing. Di langit, wajah dewa yang terfragmentasi itu masih tampak berwibawa. Seolah-olah semua yang ada di tanah tidak berarti baginya. Waktu berlalu dengan lambat. Kapal terbang itu melewati dataran utara, sungai pengayaan abadi, dan menuju ke selatan di sepanjang Gunung Grenadiers Misfortune Passing. Setengah bulan kemudian, pada siang hari, ketika matahari sudah tinggi di langit, kota megah Aliansi 8 Sekte muncul di mata semua orang di kapal terbang. Gelombang bunyi lonceng bergema dari Aliansi 8 Sekte menyebar menembus awan. Itu adalah bel penyambutan. Lonceng yang menyambut kembalinya sang pemegang pedang. Bel hanya berbunyi 3 kali. Hanya 3 cincin. Di atas kapal terbang, sang kapten telah lama berganti ke seragam resmi pemegang pedang. Dia berdiri dengan anggun di depan dan berbicara dengan bangga. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak puas. Namun, masih ada sedikit rasa bersalah dan gugup yang tersembunyi di kedalaman matanya. Xu Qing juga diminta untuk berganti ke seragam resmi pemegang pedang. Namun, dia tidak peduli dengan lonceng saat itu. Sebaliknya, dia mengukur jubahnya. Seragam resmi pemegang pedang berbeda dengan jubah Taois. Kerahnya lebih panjang hingga mencapai tepat di bawah telinga. Lengan bajunya lebar dan sedikit menjuntai ke bawah. Warnanya putih dengan pola api merah. Pola ini tersembunyi dan tidak terlihat jelas. Hanya di bawah sinar matahari pola-pola ini samar-samar memenuhi separuh seragam resmi. Lengan baju dan kerah tubuh bagian atas membentuk lautan api yang menyala-nyala. Saat angin bertiup, gaun itu bergoyang seperti api dan terbakar dengan ganas. Ada juga jubah di bagian belakang yang diikatkan ke kerah dengan pita merah. Jubah itu berkibar di belakang, menciptakan embusan angin. Meskipun seragam resmi itu tampak sebagian besar terbuat dari bahan polos, sebenarnya seragam itu mengandung api yang kuat. Secara keseluruhan, seragam itu tampak elegan, tetapi pada saat yang sama, seragam itu tidak kekurangan aura yang gagah berani. Ketika seragam itu dikenakan oleh Xu Qing, para murid perempuan di kapal terbang itu memiliki kilatan aneh di mata mereka karena mereka sering meliriknya. Mata Yanyan menyipit membentuk bulan sabit saat dia berdiri di samping Xu Qing. Dia membusungkan dada kecilnya dan tampak bangga. "Apa maksudmu dengan hanya 3 lonceng?" Lonceng itu bahkan tidak berbunyi saat lelaki tua ini kembali. "Ernio, kulitmu gatal lagi kan?" Ketika Xu Qing sedang memeriksa gaunnya, suara leluhur Xu Lianji terdengar dengan tenang. Tubuh kapten itu bergetar dan dia menoleh dengan ekspresi menjilat. Temperamennya benar-benar hilang saat ini saat dia dengan cepat berlari ke sisi Xu Lianzi. Murid memberi salam kepada leluhur. Xu Lianzi mendengus dan berjalan ke sisi Xu Qing. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Ekspresi Xu Qing tampak penuh hormat saat dia membungkuk. "Jangan dengarkan omong kosong kakak seniormu." "Ah, Qing, menurut etiket umat manusia, bunyi lonceng melambangkan makna yang berbeda. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan hal ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa lonceng sekte akan berbunyi paling banyak 21 kali. Kenapa?" tanya sang kapten penasaran. Xu Lianzi mengabaikannya dan menatap Xu Qing dengan ramah. "Ah, Qing, setelah kau kembali ke sekte, kau bisa beristirahat selama 3 bulan. Kau akan melakukan perjalanan panjang setelah 3 bulan. Saat itu,
aku akan memberimu harta karun. Dengan itu, sebelum sang kapten bisa berbicara, Shu Lianzi menoleh dan melotot ke arahnya sambil menegur. Leluhur, jangan bicarakan tentang Kabupaten Fenghai dulu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan selamat dari bencana berikutnya. Sang kapten menghela napas dan menatap leluhur itu dengan penuh semangat. Leluhur itu mendengus dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, saat kapal terbang itu mendekati aliansi 8 sekte, sejumlah sosok terbang keluar dari aliansi dan langsung menuju ke kapal. Bukan hanya orang-orang dari Seven Blood Eyes saja yang datang, tetapi orang-orang dari semua sekte lain juga datang. Lagi pula, ada murid-murid dari sekte mereka yang telah kembali. Meskipun mereka tidak menjadi pemegang pedang, mereka telah mengalami ujian dan memperluas wawasan mereka. Itu juga merupakan perjalanan yang luar biasa. Akan tetapi, selain kelompok penyambutan Seven Blood Eyes yang dipimpin oleh Old Master Seven, sekte-sekte lain semuanya mengirimkan para tetua. Namun, pemandangannya tetap megah. Di tengah ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya, ada juga upacara besar yang khusus diadakan untuk Xu Qing dan kapten di Seven Blood Eyes. Tak lama kemudian, sekelompok orang kembali ke Seven Blood Eyes dengan megah di bawah suara lonceng yang terus berdenting. Saat mereka kembali, lebih dari separuh murid Seven Blood Eyes sudah hadir. Mereka membungkuk ke langit serempak di bawah tatapan iri dari para murid yang tak terhitung jumlahnya. Sang kapten tampak bangga. Ia menghela napas lega ketika menyadari bahwa peri mistik ungu tidak muncul. Pada saat yang sama, pemimpin aliansi muncul. Dia tampak tersenyum lembut saat mengeluarkan dekret. Berikan Xu Qing dan Chun Erniu status anak dao dari aliansi 8 sekte. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimanapun, mereka telah menjadi pemegang pedang. Selain itu, kali ini, aliansi 8 sekte juga menerima banyak perhatian. Di antara 3 pemegang pedang, aliansi 8 sekte menempati 2 kursi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu, paling banyak hanya ada 1 kursi. Oleh karena itu, pemberian gelar anak dao diperlukan. Itulah jalan dunia, yaitu untuk memperlihatkan 7 mata darah. Pengadilan pemegang pedang dan pemegang pedang masa depan dari semua sekte. Itu tidak ada hubungannya dengan pendirian atau pikirannya. Sebagai pemimpin aliansi, tidak banyak orang yang bisa melihat pikirannya. Namun, dia selalu tenang. Oleh karena itu, setelah identitas anak dao diumumkan, pesta perayaan Seven Blood Eyes menjadi lebih meriah. Beberapa murid dari sekte lain juga mengirimkan hadiah ucapan selamat. Pesta berlangsung selama sehari penuh. Pada hari ini, sang kapten bersosialisasi dengan semua orang. Ia tampak santai dan sesekali membanggakan diri. Biar ku beritahu kalian, di kota pemisahan awal mutlak, Qing dan cahaya inkuisisi hatiku belum pernah terjadi sebelumnya. Kita berdua bersama-sama melampaui 100.000 kaki. Xu Qing mendengarnya dari jauh dan tidak peduli. Pada saat itu, Huang Yan sedang duduk di depannya dengan ekspresi sedih. Xu Qing dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Sekarang kamu adalah pemegang pedang. Aku masih belum terbiasa dengan provinsi Yinghuang. Aku sudah membujuk kakak senior. Kami berencana untuk meninggalkan provinsi Yinghuang. Kebetulan saja giliran kakak senior yang akan bertugas. Sampai jumpa di benua Nanhuang di masa mendatang. Sebelumnya, Xu Qing telah mendengar Huang Yan berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak menyukai provinsi Yinghuang. Sekarang setelah mendengar ini, dia tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Dia mengangguk dan memberitahu Huang Yan tentang gunung penekan 3 roh. Huang Yan tampaknya sedikit tertarik dengan ini. Waktu berlalu perlahan dan senja pun tiba. Perjamuan pun hampir berakhir. Xu Qing berencana untuk melakukan perjalanan ke gunung belakang untuk memberi penghormatan kepada tuan ke-6. Namun, tepat saat perjamuan hendak berakhir dan dia hendak pergi, sesuatu terjadi. Di langit, cahaya ungu berkelap-kelip mengubah warna matahari terbenam. Ketika Xu Qing mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, kapten yang sedang membual kepada Zhongshan di kejauhan tiba-tiba berubah ekspresi. Pada saat berikutnya, cahaya ungu yang memenuhi langit berkumpul bersama, membentuk sosok seorang wanita. Kulit halus, sosok anggun, wajah secantik peri temperamen elegan, dan basis kultivasi yang mengerikan. Setelah disatukan, mereka berubah menjadi kecantikan tak tertandingi yang tampaknya telah keluar dari lukisan. Dia adalah peri mistik ungu. Dia tidak datang saat jamuan makan berlangsung, tetapi menunggu hingga jamuan berakhir sebelum muncul. Hal ini menunjukkan rasa hormat. Mengenai penampilannya, Xu Qing secara naluriah merasa sedikit tidak nyaman ketika dia memikirkan surat yang diterimanya. Dia merasakan gelombang dalam suasana hatinya. Pada saat itu, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Karena itu,
dia diam-diam mundur. Kaptennya bahkan lebih cemas. Hampir pada saat dia melihat cahaya ungu, tubuhnya bergoyang dan dia langsung melarikan diri. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Tuan Tua Ketujuh telah menatapnya sejak awal. Hampir pada saat kapten itu melarikan diri, Tuan Tua Ketujuh mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Di tengah tangisan sedih, sosok kapten itu ditarik keluar oleh Tuan Tua Ketujuh. Ketika dia muncul di tangan Tuan Tua Ketujuh, anggota badan kapten itu masih melambai, tampak seperti dia ingin melawan. Tetapi itu sia-sia. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Tuan Tua Ketujuh dengan iba. Tuan Tua Ketujuh tidak menatap murid tertuanya. Sebaliknya, dia menatap peri mistik ungu sambil tersenyum. Rekan Dao Zixuan, bajingan ini telah menyusahkanmu. Aku rasa tidak ada masalah dengan hukuman yang kau usulkan padanya terakhir kali. Saat Tuan Tua Ketujuh berbicara, dia melemparkan Chun Erniu ke udara. Setelah mendarat di depan peri mistik ungu, Chun Erniu menjerit melengking. Anggota tubuhnya terikat dan dia tidak bisa bergerak. Tetapi lehernya baik-baik saja. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat Xu Qing yang diam-diam mundur ke kerumunan dan telah melarikan diri ke kejauhan. Adik muda, selamatkan aku. Cepatlah berbincang baik dengan peri mistis ungu atau temani aku. Xu Qing sangat marah. Ia berpikir dalam hati, Chun Erniu, kau tidak lupa menyeretku. Pada saat itu ia secara naluriah ingin mempercepat dan mundur. Tetapi sudah terlambat. Setelah suara sang kapten terdengar, peri mistik ungu menundukkan kepalanya yang menawan dan menatap ke arah Xu Qing sambil tersenyum palsu. Nak, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jantung Xu Qing berdebar kencang saat mengingat surat itu lagi. Pikirannya kacau saat dia memikirkan cara menolaknya. Ketika kapten mendengar ini, matanya berbinar. Tepat saat dia hendak berbicara, peri mistik ungu melambaikan tangannya dan menutup mulutnya, membuatnya tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa berkedip gila ke arah Xu Qing terus-menerus. Xu Qing mengabaikannya dan hendak berbicara ketika Tuan Tua Ketujuh terbatuk. Keempat, kamu harus pergi. Xu Qing diam-diam melirik gurunya, tetapi Tuan Tua Ketujuh pura-pura tidak melihatnya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya saat peri mistik ungu terkekeh, Xu Qing tanpa sadar terbang dan mendarat di sampingnya. Begitu dia mendekat, aroma yang familiar menyerang indranya. Ada juga suara yang seindah tetesan air mata air yang bergema di telinganya. Nah, apakah kamu menerima suratku? Xu Qing buru-buru menggelengkan kepalanya. Peri mistis ungu terkekeh dan mengibaskan lengan bajunya. Ketika Xu Qing menggelengkan kepalanya, dia menghilang dari dunia bersamanya. Dan kapten, saat mereka muncul, mereka sudah berada di alam rahasia ular iblis, sekte Mystic Nether. Apa yang memasuki penglihatan Xu Qing adalah tulang ular besar yang miliak-liok seperti pegunungan. Hanya ada satu orang di tulang ular itu. Orang ini adalah Wu Jianwu. Dia memegang sikat besar di tangannya dan sebuah segel ditempelkan di mulutnya. Saat ini dia sedang mencuci tulang-tulang ular dengan mata linglung. Setelah memperhatikan Xu Qing dan dua orang lainnya di udara, mata Wu Jianwu langsung berbinar. Sang kapten pun melihat semua itu dan meratap dalam hatinya. Chun Erniu, kau mencuri taring ular itu. Kalau orang lain, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Namun, gurumu menengahi masalah ini. Selain itu, demi adikmu, aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kau ingin menggunakan taring itu, kau bisa meminjamnya. Mengapa kau mencurinya? Lupakan saja, aku bisa meminjamkanmu taring itu. Tetapi aku akan menghukummu untuk membersihkan tulang-tulang ular iblis di sini selama 3 bulan. Kau harus membersihkan semuanya dalam waktu 3 bulan berlangsung. Peri mistik ungu berbicara dengan tenang. Dengan lambaian tangannya, tubuh kapten mendarat di tulang ular dan di samping Wu Jianwu, wajah Wu Jianwu dipenuhi dengan kebanggaan dan ada lebih banyak kegembiraan di matanya. Dia dengan cepat menyerahkan kuas besar kepada kapten dan menunjuk ke kejauhan. Terlihat bahwa separuh tulang ular di sini sebenarnya sudah dicuci dan dibersihkan, tetapi masih ada lebih dari separuhnya yang tersisa. Tampaknya Wu Jianwu sengaja tidak membersihkannya dan telah menunggu. Sekarang setelah ia mendapatkan pasangan, arah jarinya seolah memberitahu sang kapten bahwa ia telah menyimpan separuh lainnya untuk waktu yang lama. Sang kapten mendesah, tetapi juga diam-diam menghela napas lega. Hukuman ini seperti menggaruk gatal, tidak bisa lebih ringan lagi. Sepertinya surat yang aku tulis efektif. Aku harus menulis lebih banyak lagi di masa mendatang. Sang kapten berkedip dan memasang ekspresi sedih. Ia menundukkan kepala dan membersihkan tulang-tulang ular itu. Namun, saat membersihkan,
ekspresinya berubah. Ini karena tulang-tulang ular di sini istimewa dan sangat sulit untuk dibersihkan. Bahkan saat ia mengedarkan basis kultivasinya, melihat tulang-tulang ular yang seperti pegunungan, ekspresi sang kapten berangsur-angsur menjadi pahit. Xu Qing melihat semua ini dan merasa segar kembali. Setelah menjatuhkan Chun Erniu, peri mistik ungu melangkah maju bersama Xu Qing dan muncul di titik tertinggi alam rahasia ini. Tengkorak ular iblis yang menjulurkan kepalanya seolah ingin mengaum ke langit. Dia duduk dan menoleh untuk melihat Xu Qing sambil tersenyum. Xu Qing menguatkan dirinya dan duduk. Dari sini, dia bisa melihat kapten bekerja di bawah dengan lebih jelas. Dia tentu saja lebih segar. Namun, ditatap oleh Zixuan seperti ini, kegugupannya semakin kuat. Terlebih lagi ketika peri mistik ungu berbicara lembut. Nah, di antara 3 hal yang kau janjikan padaku, dalam surat yang kau tulis kepadaku, kau bisa mulai dengan janji pertama sekarang. Pikiran Xu Qing kacau dan ekspresi kosong muncul di wajahnya. Nak, ekspresimu itu, apakah kamu tidak menerima suratnya? Atau apakah kamu tidak menulis suratnya? Wajah cantik peri mistis ungu itu tanpa celah, di balik alisnya yang melengkung seperti pohon willow. Matanya yang cerah menggetarkan jiwa, memperlihatkan ekspresi menggoda. Senior, aku, Xu Qing menguatkan dirinya dan hendak menjelaskan. Jika kamu tidak menulis surat itu, berarti ada yang mempermainkanku. Aku harus menyelidiki masalah ini dengan saksama dan melihat siapa yang punya nyali untuk membodohiku seperti ini. Di aliansi 8 sekte, setelah aku menemukannya, aku akan menguburnya di sini. Orang ini sangat tidak sopan, bahkan tuannya tidak akan bisa menyelamatkannya. Senyum peri mistik ungu bagaikan bunga dan suaranya lembut. Namun ada keseriusan di matanya, membuat Xu Qing merasa bahwa dia memang akan melakukan ini. Xu Qing melirik sang kapten. Tak jauh dari situ, kapten yang sedang mencuci tulang ular itu menyusutkan tubuhnya. Ketika mendengar perkataan Zixuan, dia mengerjap dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xu Qing. Merasa sedikit canggung, dia tentu saja bisa mendengar keseriusan dalam suara peri mistik ungu dan ingin mengingatkannya. Namun, mulutnya tertutup rapat dan dia tidak bisa berbicara. Begitu pula dengan indera keilahiannya. Indera keilahiannya tidak bisa disalurkan sama sekali, dan dia hanya bisa berkedip terus-menerus. Melihat ini, Xu Qing mendesah dalam hati. Sampai sekarang, dia tidak percaya bahwa peri mistik ungu tidak dapat melihat alasannya. Dia juga tidak percaya bahwa pihak lain tidak tahu siapa yang menulis surat itu. Bagaimanapun, ini adalah nihility yang maha kuasa. Pada tingkat yang sama dengan leluhur, orang seperti itu telah mengalami banyak hal. Bagaimana mungkin rencananya bisa biasa saja? Oleh karena itu, sangat mungkin peri mistik ungu telah mengetahui segalanya saat dia melihat surat itu. Dan sekarang dia berbicara seperti ini. Xu Qing hanya bisa menoleh dan menatap peri mistik ungu dengan tenang. Wajah peri mistik ungu yang cantik tak tertandingi berseri-seri dengan senyum yang membuat orang tercengang. Senyum itu sangat indah, bagaikan lautan bunga yang mekar penuh saat dia berbicara dengan lembut. Bukankah kau berjanji untuk menceritakan pengalaman masa lalumu saat kau kembali? Saat mengucapkan kata-kata itu, mata peri mistik ungu menampakkan ketulusan. Kapten di bawah menggerjapkan gerapan mata dengan gila, menunjukkan bahwa memang begitulah adanya. Ia takut Xu Qing akan bersikap terlalu lugas dan mengungkap masalah ini. Bagaimanapun, peri mistik ungu jelas tahu segalanya, tetapi memilih untuk diam-diam setuju. Jika Xu Qing menolak sekarang, semuanya akan berakhir. Xu Qing terdiam. Di tengah kecemasan sang kapten, 7 hingga 8 tarikan napas waktu berlalu. Xu Qing menatap ketulusan di mata peri mistik ungu dan berbicara dengan lembut. Masa laluku, aku menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku lahir di sebuah kota kecil di benua Nanhuang. Kota itu disebut kota tanpa tanding. Keluarga aku mengelola tempat surat dan mengirim surat. Jadi kami memelihara banyak sekali burung. Ada burung gagak, burung pipit, dan burung dara. Mereka semua sangat rupawan dan memperlakukan aku dengan sangat baik. Sampai suatu hari, burung gagak menarik perhatian seekor elang dan semua burung berhamburan ke segala arah. Aku meninggalkan kota tanpa tanding untuk mencari mereka. Apakah kau menemukannya? Suara peri mistik ungu terdengar lembut. Aku sudah tahu di mana burung pipit dan merpati itu berada. Aku pergi untuk membawa mereka pulang. Ekspresi Xu Qing serius. Kalau begitu, apa yang kamu alami di jalan? Zixuan menatap Xu Qing dengan ekspresi serius. Tidak apa-apa. Aku bertemu banyak burung nasar. Mereka sangat ganas
dan aku bahkan melihat burung dara. Mereka juga sombong dan sulit diajak bicara. Oh benar, aku juga bertemu burung kukuk. Burung itu sangat licik, tetapi kemudian dimakan oleh burung nasar. Xu Qing berbicara dengan tenang. Peri mistik ungu diam-diam menatap Xu Qing. Kapten di bawah yang awalnya cemas, terdiam. Hanya suara Xu Qing yang masih terdengar pelan. Setelah itu, aku terus maju dan melihat sebatang pohon. Ada seekor burung pelatuk di pohon itu dan aku beristirahat di sana selama beberapa waktu. Kemudian, ketika hujan turun dan guntur bergemuruh, petir membelah pohon itu dan burung pelatuk itu mati. Pada saat ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seekor burung kuntul kecil. Xu Qing menatap Zixuan dan memberi isyarat, sangat cantik dan murni. Zixuan mengangguk ringan. Namun, ia juga mati karena pasangannya dimakan oleh seekor elang bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, ia berlama-lama di sana, tidak mau pergi. Pada akhirnya, ia mati karena usia tua. Akulah yang menguburkannya. Setelah itu, aku pergi ke hutan berwarna darah. Di sana, yang kuat memangsa yang lemah dan sangat berbahaya. Namun, di sana, aku melihat burung kuntul kecil, burung lark, burung beo, dan burung oriol kuning. Ada banyak sekali burung. Oh benar, ada juga anjing gila di hutan itu. Ini adalah ceritaku. Pada titik ini, Xu Qing tersenyum dan menatap peri mistik ungu. Bagaimana dengan burung kuntul kecil kedua? Tanya Qixuan lembut. Tatapan mata Xu Qing dipenuhi kenangan. Setelah sekian lama, dia bergumam. Burung bangau kecil kedua juga mati. Ia dibunuh oleh seekor kelelawar. Aku kemudian membunuh kelelawar itu. Alam rahasia ular iblis terdiam. Kapten menundukkan kepalanya dan ekspresinya tidak terlihat jelas. Ujian Wu memiliki ekspresi kosong. Jelas, dia tidak mengerti dan tampaknya berpikir bahwa keluarga Xu Qing cukup menyenangkan untuk memelihara begitu banyak burung. Peri mistis ungu menatap Xu Qing dengan emosi yang tak dapat dijelaskan di matanya. Ada kekhawatiran dan rasa kasihan. Bagaimana denganmu di masa depan? Di masa depan, aku ingin menemukan burung gagak. Xu Qing tidak ragu-ragu dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku ingin melihat apakah aku dapat menemukan cara untuk membunuh elang itu. Xu Qing duduk di tulang ular. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tertawa. Senior, bagaimana dengan masa lalumu? Kaki peri mistik ungu ditekuk dan tangannya memeluk lututnya. Postur ini memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Pada saat itu, dia memiringkan kepalanya dan menatap Xu Qing. Wajahnya yang oval bagaikan bunga dan sebening kristal seperti batu giok. Kulitnya yang lembut dan halus seperti salju, bagaikan es dan salju. Namun, aliran kenangan perlahan muncul di matanya. Masa laluku sangat sederhana. Aku tidak punya kesan apapun tentang orang tuaku. Orang yang meninggalkan kesan terdalam adalah guru. Guru membesarkan aku dan mengajari aku kultivasi. Saat itu, sekte mistik Nether belum bergabung dengan aliansi dan tidak begitu besar. Peri mistik ungu tersenyum. Setelah itu, aku menemui banyak hal. Lambat laun, sekte mistik Nether menjadi seperti sekarang dan bergabung dengan aliansi. Tentu saja, kakak laki-lakiku juga berkontribusi dalam hal ini. Namun, aku sangat membencinya. Jangan bicarakan ini, karena kau bertanya padaku. Aku ingat sesuatu. Aku bisa memberitahumu ini. Senyum Zixuan sangat indah, dan pipinya sedikit merah. Saat dia tersenyum, matanya seperti bulan sabit. Aku sering bermimpi. Sudah bertahun-tahun. Dulu, mimpi itu terjadi setiap hari, lalu setiap tahun. Sekarang, mimpi itu terjadi setiap 10 tahun. Dalam mimpi, dunia ini gelap gulita. Aku tidak bisa melihat sekelilingku dan hanya bisa melihat samar-samar sebuah lentera di depanku. Lampu lentera itu tampaknya berwarna ungu. Tentu saja, ini hanya tebakanku karena sudah padam. Tidak ada api, dan aku hanya bisa melihatnya samar-samar. Aku tidak bisa menyentuhnya atau menyentuhnya tepat waktu. Tampaknya sangat jauh tetapi juga sangat dekat. Namun, aku membayangkannya akan terlihat seperti bunga redbud yang sedang mekar. Ada burung phoenix ungu yang bertengger di atasnya dengan sayapnya yang terbuka. Lentera ini terus muncul dalam mimpiku. Setiap kali, lentera itu akan padam. Setiap kali, tidak akan ada cahaya di dunia itu. Mungkin karena itulah aku menggunakan cahaya biasa. Suara peri mistik ungu terdengar lembut dan setelah dia berbicara, suaranya berubah menjadi gumaman. Aku juga tidak tahu kenapa. Mimpi ini sangat realistis.
begitu pula lentera itu. Cicing tertegun dan terdiam. Waktu berlalu dengan lambat. Sucing tidak berbicara dan peri mistis ungu juga tidak. Mereka berdua duduk di sana dalam diam. Setelah sekian lama, Zishuan tersenyum. Tawanya seperti suara burung. Sangat enak didengar. Sucing, pinjamkan aku balok kayu pintu kehendak abadi, roh mistikmu. Sucing menatap Zishuan dan mengeluarkan balok kayu hitam dari tas penyimpanannya, lalu meletakkannya di depannya. Peri mistis ungu mengambil balok kayu itu dan melambaikannya. Seketika, balok kayu hitam itu memancarkan cahaya hitam. Saat cahaya itu menyebar, sebuah pintu kayu kuno muncul di sampingnya. Penampakan pintu kayu itu memancarkan gelombang aura dingin yang merasuki sekelilingnya. Pada saat yang sama, jejak-jejak perjalanan waktu tampak terungkap dalam pola-pola pada pintu kayu itu. Di depan Sucing, Zishuan mengangkat tangan putihnya dan menyentuhnya dengan lembut menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok. Seketika pintu kayu itu terbuka perlahan dan menyinari Zishuan. Keadaannya gelap gulita, sama seperti jurang. Ini adalah dunia batin peri mistik ungu. Mungkin bukan karena dia tidak punya apa-apa, tetapi semuanya diselimuti oleh warna hitam. Tidak ada cahaya di sana, jadi tidak dapat diterangi. Tempat itu membutuhkan cahaya untuk menerangi segalanya. Sucing samar-samar mengerti. Dia tahu bahwa apa yang dia pancarkan di balik pintu ini adalah cahaya. Tak lama kemudian, pintu kayu itu menghilang dan berubah menjadi balok kayu lagi. Mendarat di tangan peri Purple Mystic. Dia memainkannya di tangannya selama beberapa saat, lalu berdiri setelah memberikannya kepada Sucing. Rambut hitamnya yang seperti air terjun bergoyang saat dia berdiri. Penampilannya yang elok dan postur tubuhnya yang elegan membuat orang tanpa sadar mengingat mimpi yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Sucing, kesedihan perpisahan. Apakah kamu masih mengingatnya? Sucing mengangguk dan mengeluarkan seruling yang diberikan Zishuan kepadanya. Ia lalu meletakkannya di dekat mulutnya dan meniupnya dengan lembut. Lambat laun, suara merdu suling itu menyebar ke seluruh dunia bagai angin. Pada suatu saat, lagu itu berakhir. Pada suatu saat, sosok Zishuan telah menghilang. Dia pergi. Seolah-olah dia membawa Sucing ke sini untuk mendengarkan masa lalu Sucing dan kesedihan perpisahan sebelum berkomentar. Kedengarannya tidak bagus. Kata-kata ini terngiang di telinga Sucing. Sucing memikirkannya dan menatap Kapten dan Wu Jianwu. Mereka berdua menggelengkan kepala. Sepertinya memang itu kedengarannya tidak bagus. Sucing tanpa ekspresi berdiri dan melangkah maju meninggalkan alam mistik. Ketika dia keluar, hari sudah pagi di luar. Tanpa disadari, malam telah berlalu di alam rahasia ular iblis. Pada saat itu, saat fajar, Sucing hendak menuju ke gunung belakang untuk memberi penghormatan kepada Tuan ke-6. Di tengah perjalanan, suara si gendut, Huang Yan, terdengar dari selip gioknya. Sucing, kemarin aku sudah bilang padamu bahwa aku ingin kembali ke benua Nanhuang bersama kakak senior. Kami berencana untuk berangkat, jadi aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Apakah kalian akan berangkat hari ini? Apakah kalian berada di susunan teleportasi atau di pelabuhan? Tanya Sucing. Kami tidak akan menggunakan susunan teleportasi. Kami akan segera berlayar. Kami berdua berencana untuk berlayar di laut dan menghabiskan waktu berduaan. Huang Yan tertawa. Seolah-olah dia sangat gembira bisa kembali ke benua Nanhuang. Sucing tiba-tiba mempercepat langkahnya dan langsung menuju pelabuhan. Tidak lama kemudian, dia melihat kapal perang ajaib milik kakak senior kedua dan juga Huang Yan berdiri di sana. Melihat Sucing yang telah tiba, Huang Yan menampakkan senyum bahagia dan maju memeluk Sucing. Kakak senior kedua juga keluar dari kabin. Dia menatap Sucing dan tersenyum. Adik muda, aku baru saja kembali dari menyelesaikan misi sekte tadi malam. Jadi aku tidak sempat menghadiri perjamuan kemarin. Selamat telah menjadi pemegang pedang. Sucing buru-buru menangkupkan tinjunya. Dia tidak begitu akrab dengan kakak senior kedua. Tetapi dia sangat berterima kasih kepada pihak lain karena telah membantunya di toko puncak ke-6 Seven Blood Eyes saat itu. Meskipun pihak lain melakukan ini karena Huang Yan, dia memang telah menyelesaikan beberapa masalahnya saat itu. Kakak senior kedua tersenyum. Tak lama kemudian, di bawah tatapan Sucing, kapal perang ajaibnya mulai berlayar. Dari jauh, Huang Yan yang berada di kapal perang ajaib memandang Sucing dan berbicara dengan keras. Sucing, aku punya saudara yang baik di daerah ini. Aku menyuruhnya untuk menjagamu. Ingat juga, jika di luar benar-benar tidak menyenangkan, kembalilah ke benua Nanhuang. Betapapun banyaknya masalah yang kau sebabkan di luar,
itu tidak ada apa-apanya di benua Nanhuang. Huang Yan menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Xu Qing tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum dan mengangguk. Di tengah angin laut, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.